Ya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur ya pagi hari ini dapat menikmati anugerah Tuhan, dimana untuk daerah Jimbaran tadi pagi ya sekitar jam 3 ya, hujan deras banget ya. Tapi hari ini saat ini ya jam 5.20 udah suasana udah teduh ya, kita bersyukur. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Hosea pasal yang ke-6. Ya, Hosea pasal yang ke-6 masih kelanjutan ya dari pasal sebelumnya, intinya juga masih sama ya, tentang umat yang melakukan dosa, kesalahan, kemudian Tuhan hukum. Tapi ada janji di situ tentang pemulihan. Nah, apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan? Ya, di sini kita melihat jawabannya. Di ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian: "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melanjutkan ke ayat-ayat berikut. Nah, di bagian ini kita melihat apa yang Tuhan inginkan sebenarnya di dalam kehidupan umat pilihan ini ya. Nah, yang pertama kita melihat Tuhan mau supaya ya jangan ada kepura-puraan ya. Jangan ada kasih yang berpura-pura ya. Jangan ya saat ini kita sepertinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Nah, di ayat 4 berkata begini: "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar." Jadi menguap, enggak bertahan ya. Nah, jadi kasih kita kepada Tuhan harus tetap ya. Jangan berpura-pura yang kelihatan kita mengasihi Tuhan tapi faktanya tidak ya. Embun di pagi hari sebentar saja kelihatan, kemudian langsung lenyap. Itu fakta. Nah, itulah yang menyebabkan Allah menghukum, mendisiplin mereka. Maka dikatakan sebab itu, sebab kasihmu yang lenyap itu, sebab kepura-puraanmu itu, sebab perbuatanmu yang tidak baik itu, ya, engkau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan Allah, tidak sungguh-sungguh berbalik. Memang engkau berkata mari kita berbalik, tapi engkau tidak sungguh-sungguh berbalik. Nah, Tuhan tahu itu. Sebab itu aku telah meremukkan mereka. Ya, aku telah meremukkan mereka. Aku menghukum mereka. Aku mendisiplin mereka. Aku menghajar mereka. Ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bersandiwara ya di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya jelas, semuanya terlihat oleh Allah, dan semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, untuk itu jangan kita berpura-pura,
jangan kasih kita lenyap. Ya, jangan muncul di pagi hari sekejap kemudian lenyap. Besok muncul lagi kemudian lenyap. Wah, ini namanya bersandiwara, ya. Harus dipertahankan. Kalau memang kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya benar-benar kita mencari Tuhan. Nah, rupanya mereka kira-kira begini, supaya Tuhan mengasihi kita, Tuhan melihat kita benar-benar berbakti, kita beribadah, ada korban. Tapi ternyata Tuhan tidak menyukai korban yang seperti itu. Nah, di ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi ada prinsip seseorang begini, oke, kita beribadah kepada Allah. Ya, kita beribadah. Ya, yang penting sudah ibadah kok, yang penting sudah gereja kok. Nah, tapi di sisi lain perbuatannya tidak mencerminkan perbuatan sebagai pengikut Kristus. Ya, dari perbuatan itu kelihatan kita berarti tanpa pengenalan akan Allah. Ya, kalau kita nggak mengenal Allah, ya lihat aja perbuatannya. Ya, semau gue. Ya, hal yang jahat lakukan ya lakukan aja, nggak ada masalah. Ya, kata-kata kasar ya kata-kata kasar, nggak ada masalah. Nah, ini sebenarnya dia tanpa pengenalan akan Tuhan ini. Ya, jadi ada orang yang merasa tertutupi rasa bersalahnya dengan ada korban-korban. Ya, saya sudah persembahan kok. Ya, perpuluhan saya lancar kok. Ya, korban-korban saya, sedekah saya lancar kok. Nah, tapi sebenarnya dia tanpa pengenalan akan Tuhan. Jadi dengan korban-korban itu dia merasa sudah aman. Ya, bahkan ada orang yang menutupi kesalahannya dengan korban-korban itu. Nah, apakah itu berkenan kepada Allah? Nah, Allah katakan tidak. Ya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Apa artinya kita lakukan korban-korban kita, tapi sebenarnya kita tidak setia kepada Tuhan? Artinya begini, oke, konteks kita sekarang, hari Minggu kita ibadah, datang ke gereja, persembahan kita masuk juga, persekutuan kita, janji iman kita, pokoknya kita korban deh, benar-benar. Tapi ya di hari lain kelakuan kita, aduh, mengerikan. Ternyata keuntungan-keuntungan yang kita dapat juga dengan cara curang, tipu-tipu juga. Ya, nah kemudian perbuatan kita hari-hari mulai dari rumah, gak ada damai sejahtera. Ya, berantem melulu. Ya, kemudian kita mabuk-mabuk juga. Ya, mabuk, pokoknya pesta pora. Ya, tapi pada saat hari Minggu kita datang ke gereja, ya kita bawa persembahan kita juga. Nah, ini Tuhan bilang, kedatanganmu ke gereja, ibadahmu, persembahanmu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Aku nggak suka, kata Tuhan. Ya, dibandingkan dengan kasih setia. Bukan berarti kalau gitu nggak usah ada persembahan, bukan. Nah, persembahan kita harus sebanding dengan apa yang kita lakukan atau selaras. Ya, jangan sampai hanya persembahan saja. Jadi begini, sebenarnya begini. Kalau orang itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mestinya dia sudah ada pengenalan akan Allah. Nah, gini. Tadinya saya nggak kasih persembahan kepada Tuhan, nggak beribadah kepada Tuhan. Oleh karena pengenalan saya akan Tuhan, ya akhirnya saya beribadah dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saya mempersembahkan persembahan saya dengan sungguh-sungguh karena saya mengenal akan Tuhan. Nah, dari pengenalan saya akan Tuhan kelihatan dalam perjalanan hidup setiap hari. Ya, ada pembaharuan dalam hidup kita. Ya, hal-hal yang baik yang kita lakukan, hal-hal yang baik kita pikirkan, hal-hal yang baik yang kita perkatakan. Ya, bukan hal yang jahat, bukan yang mendukakan hati Tuhan, tetapi yang menyukakan hati Tuhan. Nah, ini. Jadi orang yang punya pengenalan akan Tuhan, ya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, dan inilah yang menyenangkan hati Allah. Ya, persembahan itu hanya salah satu, ya, tindakan kita, wujud kasih kita kepada Tuhan. Ya, wujud pengenalan kita akan Tuhan. Kita ada persembahan, kita ada korban. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kasih setia.
ya, kita harus setia. Nah, seperti pujian berkata apa? Setia, setialah, setia sampai mati. Wah, maukah kita setia sampai mati? Padahal ada tantangan loh, ada pergumulan. Ya, kita mau setia. Apa jawabanmu, teman-teman? Apakah engkau mau setia? Kita bilang, ya, saya mau setia. Setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Wow, ini tentang kesetiaan. Ini bukan barang murahan, ini barang mahal. Dan memang kita harus berjuang, ya, untuk melakukannya, untuk menghidupinya. Setia kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang setia, ya, akan memperoleh mahkota, ya, akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan berarti nggak ada masalah loh, ya. Jangan salah, kalau orang berkata berkat-berkat, oh berarti nggak ada beban, nggak ada pergumulan, nggak ada tantangan. Bukan. Justru ketika kita dalam tantangan, dalam pergumulan, berkatnya apa? Kita mampu menghadapinya. Berkatnya apa? Tuhan menolong kita. Nah, itu. Jadi orang yang setia itu, ya, hidupnya berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Dan Allah tidak akan mungkin tinggal diam melihat keadaan kita. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan menyukai pengenalan akan Dia. Tadi kasih setia, ya, dibandingkan dengan korban-korban, lebih Tuhan merindukan dari kita, menginginkan dari kita tentang kesetiaan kita. Yang kedua, tentang pengenalan akan Allah. Ya, maka dikatakan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, korban-korban bakaran itu hanya salah satu, ya, dari perbuatan kita, tindakan kita, wujud pengenalan kita akan Allah. Jadi begini, kalau Bapak Ibu beribadah kepada Allah, ada persembahan, itu seharusnya lah dilakukan oleh karena pengenalan akan Allah, bukan ikut-ikutan, ya, bukan oh biasalah dari nenek moyang udah begitu, ya, kalau ibadah harus ada persembahan, tapi kita nggak memahami artinya. Nah, persembahan itu kan rasa syukur kita kepada Tuhan, ungkapan syukur kita, kebahagiaan kita, ya, bagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Jadi kita ngerti kenapa ada persembahan, kenapa ada perpuluhan, ya, kenapa saya harus ada kurban-kurban itu. Bukan itu yang menyelamatkan kita loh, bukan. Oh, bukan korban-korban itu supaya saya lebih layak, lebih baik, lebih hebat, enggak. Mungkin secara manusia ya, secara manusia kita tergoda. Wah, si A persembahannya besar loh, wah hebat dia, akhirnya dipuji kan. Tapi Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Jangan, makanya waktu kita mempersembahkan sesuatu jangan dipamerkan. Jangan dipamerkan untuk membanggakan diri kita, ya. Nah, tapi bagaimana Pak Pendeta kalau ada di buletin terus diumumkan? Nah, itu administrasi, bukan memamerkan, ya. Itu pembukuan, ya. Administrasi harus jelas supaya tidak terhindar daripada, ya, penyelewengan keuangan seperti itu, ya. Bukan berarti yang mempersembahkan itu menuntut harus dicatat loh, supaya kelihatan, bukan. Ini harus kita bisa bedakan. Ketika kita ada persembahan, pembangunan, dicatat namanya, persepuluhan kita dicatat namanya, bukan mau memamerkan orang ini, bukan. Tapi ini pengelolaan keuangan, ya, kalau di gereja terbuka, umat tahu, jemaat tahu. Nah, pengeluaran kita kemana? Oh, ternyata dana-dana ini digunakan semua untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayan-pelayan Tuhan, kan begitu kira-kira. Jadi enggak ada mencurigai bendahara nanti, mencurigai ini, enggak, ya, bukan seperti itu, ya. Jadi semuanya terbuka. Nah, yang terpenting di sini kita lakukan. Jadi kalaupun kita udah persembahkan, jangan lagi bilang, wah itu persembahan saya itu. Banyak gereja itu bagus gitu, karena persembahan saya loh, karena korban-korban saya. Jangan, tak boleh. Kita udah persembahan sama Tuhan. Apa yang sudah kita beri, jangan lagi kita, ya, angkat-angkat lagi untuk membenarkan diri kita, ya, untuk menyombongkan kita, nggak boleh.
Ya, sebab segala sesuatu yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, ya itu milik Tuhan. Kita tidak punya hak lagi untuk mengungkit-ungkit itu. Ya, jadi kita memberi dengan tulus, dengan rela hati, ya. Karena pengenalan kita akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita belajar firman Allah, diingatkan oleh firman Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, milikilah kasih, ya, jangan pura-pura. Kasih setia inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan yang kedua, pengenalan akan Dia. Mari, ya, kita terus belajar tentang firman Allah. Kita tahu mengenal akan Tuhan artinya apa. Kita tahu siapa Dia dan kita tahu, ya, apa yang diinginkan dalam hidup kita. Kita tahu perintahnya. Kita ikuti Dia. Ya, kita ikuti Dia. Nah, perintah-perintah Tuhan kita lakukan. Kita mau mengikuti kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan kita terus melangkah sebagai pengikut Kristus, tetap setia, dan kita terus, ya, rindu mengenal Dia lebih dalam lagi. Untuk itu kita mau bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita, kita akan masuk dalam